Kali ini kita akan bahas Matematika Tingkat Lanjut SMA kelas 12 bab 1 Geometri Analitik, uji kompetensi bab 1 nomor 4 sampai dengan 7 halaman 64. Selanjutnya soal nomor 4, jika titik A dan B berada pada lingkaran L yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y plus k sama dengan 0, maka garis singgung lingkaran yang melalui titik A dan B berpotongan di titik C 8,1. Jika luas persegi panjang yang melalui titik A, B, C serta pusat lingkaran adalah 12, tentukan nilai dari K. Nah, sebelum kita membahas soal nomor 4, ya, kita harus tahu terlebih dahulu maksud dari soal nomor 4 ini. Nah, jadi kita gambarkan soal nomor 4 seperti ini, ya. Di sini kita punya lingkaran L, ya. Kemudian titik A dan titik B berada pada lingkaran. Ini titik A, ini titik B. Ya. Garis singgung yang melalui titik A dan titik B berpotongan di titik C. Jadi kalau kita buat garis singgung titik A yang melalui titik A yang ini, kemudian kita buat garis singgung melalui titik B yang ini, maka akan berpotongan di titik C, yaitu titik 8,1. Nah, jika luas persegi panjang yang melalui titik A, titik B dan titik C serta pusat lingkaran, ya, besarnya 12. Berarti persegi panjangnya itu adalah PACB, ya. Ini persegi panjang ini itu besarnya adalah, luasnya adalah 12. Maka tentukan nilai K. Ini yang kita cari. Nah, jadi makna dari soal nomor 4 ini kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius itu seperti ini, ya. Nah, pertama-tama yang kita cari itu adalah mencari pusat dan jari-jari lingkaran L. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang saya akan menggunakan cara persamaan ini saya jadikan ke dalam bentuk persamaan awal lingkaran, ya. Ke dalam rumus buka kurung x min a tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung y min b tutup kurung kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi persamaan ini saya kembalikan lagi atau saya ubah lagi ke dalam bentuk rumus awal dari lingkaran. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan dengan cara rumus A besar B besar seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Karena soal nomor 1 tadi saya sudah menggunakan rumus untuk mencari pusat lingkarannya, jadi biar lebih bervariasi, untuk soal nomor 4 saya ubah persamaan lingkaran ini ke dalam bentuk rumus awal lingkaran, yaitu buka kurung x min a tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung y min b tutup kurung kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana a, b itu adalah pusat lingkarannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi silakan kalian coba sendiri bagaimana cara mencari pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran dengan menggunakan rumus. Nah, untuk pembahasan yang ini saya gunakan ke dalam bentuk rumus awal. Saya jadikan persamaan ini ke dalam bentuk rumus awal lingkaran. Yaitu caranya adalah pertama-tama kita satukan variabel x dan variabel y-nya. Jadi pertama-tama kita satukan variabel x-nya yaitu x kuadrat. Nah, di sini min 6x saya letakkan di depan min 6x. Jadi di sini variabel x-nya sudah bersatu. Kemudian untuk variabel y-nya itu y kuadrat min 2y. Ya, jadi saya satukan juga. Baru kita tulis konstanta plus k sama dengan 0. Di sini x kuadrat min 6x ini saya jadikan ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Ya, jadi di sini saya tambahkan 9. Ya, kenapa? Karena nanti saya ingin jadikan ke buka kurung x min 3 tutup kurung kuadrat. Nah, biar menjadi x min 3 tutup kurung kuadrat, maka harus ditambah dengan 9. Nah, karena kita tambah dengan 9, biar nilainya sama dengan yang di atas, maka wajib kita kurangi dengan 9. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang y kuadrat min 2y kita tambah dengan 1. Karena nantinya ini akan kita jadikan ke dalam bentuk kuadrat sempurna, itu buka kurung y min 1
tutup kurung kuadrat. Untuk membentuk buka kurung Y min 1 tutup kurung kuadrat, maka di sini harus kita tambahkan dengan 1. Nah, agar nilainya sama dengan yang di atas, karena kita sudah tambahkan dengan 1, maka harus kita kurangi dengan 1 juga. Jadi seperti itu. Selanjutnya, X kuadrat min 6X plus 9 ini bisa kita tulis ke dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu buka kurung X min 3 tutup kurung kuadrat. Nah, sedangkan min 9 yang ini tetap kita tulis min 9. Kemudian yang ini Y kuadrat min 2Y plus 1, ini kita bisa bentuk ke dalam bentuk kuadrat sempurna, itu buka kurung Y min 1 tutup kurung kuadrat. Min 1-nya ini kita tulis di sini, baru plus K sama dengan 0. Selanjutnya di sini min 9 dikurangi 1, berarti min 10. Ya. Selanjutnya min 10 saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 10, sedangkan plus K saya pindah ke ruas kanan menjadi min K. Sehingga di sini kita dapatkan buka kurung X min 3 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y min 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 10 min K. Diperoleh pusat lingkaran L adalah yang ini, 3,1. Ya, ingat tanda minnya tidak perlu kita tulis karena min ini adalah min rumus, yaitu rumus awalnya kan buka kurung X min A tutup kurung kuadrat. Berarti A-nya itu sama dengan 3. Plus buka kurung Y min B tutup kurung kuadrat. Berarti B-nya itu 1. Sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadratnya ini, ya ini 10 min K. Nah, jadi sekali lagi pusat lingkarannya adalah 3,1. 3 ini diperoleh dari yang ini, sedangkan 1 diperoleh dari yang ini. Sedangkan R kuadrat ini yaitu 10 min K. Selanjutnya mencari panjang AC. Ini panjang AC. Nah, perhatikan di sini tadi dijelaskan bahwa luas PACB, ya, luas persegi panjang ini yaitu nilainya 12. Nah, ternyata luas PACB ini merupakan gabungan dari dua buah lingkaran yang sama, luasnya sama. Sehingga di sini kita tuliskan luas PACB itu sama dengan 2 kali luas lingkaran, luas segitiga ya. 2 kali luas segitiga PAC. Jadi sekali lagi luas persegi panjang PACB ini luasnya sama dengan 2 kali luas segitiga PAC. Karena di sini ada 2 segitiga yang luasnya sama, yaitu PAC dengan PBC. Ya, ini luasnya sama. Sehingga di sini bisa kita tuliskan luas PACB sama dengan 2 kali luas segitiga PAC. Luas PACB tadi 12 berdasarkan soal ini. Sama dengan 2 kali luas PAC, ya, luas segitiga PAC rumusnya kan setengah kali PA kali AC. Ya. Alas kali tinggi. Atau kalau segitiga siku-siku, kita tinggal ambil sisi siku-sikunya saja. Ya, berarti setengah sisi siku-siku yang pertama PA, ya, kemudian sisi siku-siku yang kedua itu adalah AC. Jadi untuk mencari luas segitiga, kalau segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka caranya adalah kita tinggal mengambil alas dan tingginya, kita tinggal mengambil sisi dari sudut siku-sikunya, yaitu PA dan AC ini. Selanjutnya di sini 2 dikalikan setengah berarti 1 ya, berarti kita coret hilang. Sedangkan PA-nya di sini PA ini sama dengan jari-jari lingkaran. PA ini sama dengan jari-jari lingkaran. Sehingga di sini selanjutnya PA-nya kita ganti R karena sama dengan jari-jari lingkaran. R dikali AC, R-nya saya pindah ke ruas kiri, R posisi perkalian berarti jadi pembagian. Jadi di sini kita dapat 12 per R sama dengan AC. Atau kalau AC-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti AC sama dengan 12 per R. Nah, selanjutnya
mencari jari-jari lingkaran L, ya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, ya, yaitu dengan cara ketika kita mencari AC, ya, AC berarti sisi miringnya, ini kan segitiga siku-siku ya, berarti sisi miring kuadrat dari sisi miring ini kita kurangi dengan sisi siku-siku yang satunya, yang PA. Jadi untuk mencari panjang AC kuadrat itu sama dengan PC kuadrat sisi miring kita kurangi dengan PA kuadrat, yang ini sisi siku-siku, segitiga siku-siku yang satunya. Sehingga di sini AC tadi kita peroleh kan 12 per R, berarti buka kurung 12 per R kuadrat. Sedangkan PC ini, ya, berarti jaraknya dari pusat lingkaran ke titik C. Jadi kita bisa menggunakan rumus jarak antara dua titik, ya, atau langsung saja di sini perhatikan titik C-nya 8,1, titik pusat lingkarannya 3,1. Yang bergerak itu adalah yang X-nya. Di sini 8, di sini 3. Sedangkan untuk satunya ini tetap. Nah, maka kalau ingin menggunakan cara yang lebih mudah, maka tinggal kita kurangi saja 8 dikurangi dengan 3. Karena di sini 8 dan 3-nya yang bergerak, sedangkan C-nya tetap. Nah, tetapi kalau misalkan satunya ini tidak sama, ya, maka kita bisa menggunakan jarak kedua titik, yaitu rumusnya akar dari buka kurung X2 min X1 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y2 min Y1 tutup kurung kuadrat. Itu adalah rumus jarak antar dua titik. Karena di sini titiknya untuk posisi Y ini sudah sama, maka tinggal saja kita gunakan 8 dikurangi 3. Jadi seperti itu, ya. 8 dikurangi 3 ini 5. Nah, kemudian di sini 12 per R ini kuadrat. Artinya kuadrat ini menguadratkan 12. 12 dikuadratkan 144. Begitu juga kuadrat ini kita kuadratkan ke yang R, berarti R kuadrat. Selanjutnya 5 kuadrat ini 25. Kemudian tadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama saya kalikan dengan R kuadrat. Ya, ini. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama saya kalikan dengan R kuadrat. Berarti di sini 144 per R kuadrat saya kalikan dengan R kuadrat, berarti kita coret. Berarti yang tersisa adalah 144. Ya, di sini 144. Kemudian 25 dikalikan R kuadrat, berarti 25 R kuadrat. Kemudian min R kuadrat dikalikan R kuadrat, berarti min R pangkat 4. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita peroleh seperti ini. Selanjutnya adalah di sini 25 R kuadrat saya pindah ke ruas kiri, plus pindah ruas jadi min. Jadi min 25 R kuadrat. Sedangkan min R pangkat 4 saya pindah ruas, min pindah ruas jadi plus. Berarti menjadi R pangkat 4. Sehingga di sini saya punya R pangkat 4 min 25 R kuadrat plus 144 sama dengan 0. Kemudian ya tinggal kita faktorkan. Kalau kita faktorkan ya akan menjadi buka kurung R kuadrat min 9 tutup kurung buka kurung R kuadrat min 16 tutup kurung sama dengan 0. Silakan dibuka lagi pemfaktoran persamaan kuadrat. Ini sebenarnya mirip dengan persamaan kuadrat ya, yaitu persamaan kuadrat dari R kuadrat. Jadi seperti itu. Jadi silakan dibuka lagi bukunya bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi seperti itu. Jadi di sini kalau artinya seperti ini, kita pilih min 9 min 16. Kenapa? Karena kalau min 9 dikalikan dengan min 16 hasilnya adalah plus 144. Ya. Kalau min 9 ditambah dengan min 16 hasilnya adalah min 25. Jadi di sini kita cari angka M dan N ya.
Di mana kalau M dan M dikalikan N hasilnya adalah 144. Kalau M ditambah N hasilnya adalah min 25. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kita peroleh nilai M-nya itu min 9, nilai N-nya adalah min 16. Jadi begitu caranya. Selanjutnya di sini kita dapatkan buah kurung R kuadrat min 9 tutup kurung dikalikan buah kurung R kuadrat min 16 tutup kurung sama dengan 0. Artinya di sini adalah R kuadrat min 9 itu sama dengan 0 atau R kuadrat min 16 itu sama dengan 0. Kemudian di sini saya pindah ruas, plus 9 saya pindah ruas, min 9 saya pindah ruas jadi plus 9. Min 16 saya pindah ruas jadi plus 16. Kemudian berarti diperoleh R kuadratnya itu sama dengan 9 dan R kuadratnya sama dengan 16. Ya, jadi kita berhenti di R kuadrat sama dengan 9 dan R kuadrat sama dengan 16. Kenapa? Karena tadi yang kita ketahui R kuadrat sama dengan 10 min K. Ya, jadi pada perhitungan awal tadi untuk mencari jari-jari lingkaran kita dapatkan R kuadrat sama dengan 10 min K. Nah, di mana R kuadratnya ini kita peroleh di sini ada 2. Kita ambil yang R9 dulu. Yang R kuadrat sama dengan 9 dulu. Berarti di sini R kuadratnya kita ganti dengan 9. Selanjutnya min K saya pindah ruas ke sisi kiri menjadi plus K. Sedangkan 9 saya pindah ruas ke sisi kanan menjadi min 9. Nah, jadi K-nya sama dengan 10 min 9. Berarti K-nya itu sama dengan 1. Ini yang untuk R kuadrat sama dengan 9. Yang kedua untuk R kuadrat sama dengan 16. Ya, sama kita substitusikan ke persamaan awal jari-jari awal yang kita dapatkan yaitu R kuadrat sama dengan 10 min K. Di mana di sini R kuadratnya itu 16. Kita ganti dengan 16. Kemudian min K saya pindah ke ruas kanan, ke ruas kiri menjadi plus K. Kemudian 16 saya pindah ke ruas kanan menjadi min 16. Plus pindah ruas jadi min. 10 dikurangi 16 berarti min 6. Jadi kita peroleh K-nya itu sama dengan min 6. Jadi di sini K-nya ada 2. K-nya sama dengan 1 atau K-nya sama dengan min 6. Jadi diperoleh nilai K sama dengan min 6 dan K-nya sama dengan 1. Demikian pembahasan untuk soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5, tunjukkan bahwa puncak kedua parabola x kuadrat min 2x min 5y plus 11 sama dengan 0 dan y kuadrat min 4y min 5x plus 9 sama dengan 0 adalah sama. Dan tentukan titik perpotongan kedua parabola. Nah, sebelum saya bahas, di sini persamaan yang kedua ini, ya, ini di buku bucketnya diralat ya. Kita ralat dengan yang ini karena yang benar yang ini. Nah, kemudian pertama-tama adalah kita mencari puncak parabola. Yang ini dulu. X kuadrat min 2x min 5y plus 11 sama dengan 0. Untuk mencari puncak parabola, kita harus merubah bentuk persamaan parabola yang ini ke dalam rumus awalnya. Rumus parabola itu ada 2, yaitu buah kurung x min m tutup kurung kuadrat sama dengan k dikalikan buah kurung y min n tutup kurung. Yang kedua adalah buah kurung y min n tutup kurung kuadrat sama dengan k buah kurung x min n m tutup kurung. Nah, di sini kalau yang pertama ini yang kuadrat yang x-nya yang ini. Kalau yang kedua ini yang kuadrat yang y-nya, yaitu yang ini. Ya. Nah, jadi kita rubah ke dalam bentuk yang ini x kuadrat. Jadi di sini x-nya ini kita bentuk ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Ya. Jadi caranya adalah kita tulis dulu persamaannya x kuadrat min 2x min 5y plus 11 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini x kuadrat min 2x yang ini kita tambah dengan 1. Kenapa? Karena di sini akan dijadikan bentuk kuadrat sempurna yaitu buah kurung x min 1 tutup kurung kuadrat. Untuk membentuk buah kurung x min 1 tutup kurung kuadrat, maka di sini perlu kita tambahkan dengan 1.
Nah, karena di sini kita tambahkan dengan 1, agar bernilai sama dengan yang di atas, maka wajib kita kurangi dengan 1. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya x kuadrat min 2x plus 1 ini bisa dijadikan dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu buah kurung x min 1 tutup kurung kuadrat. Ya. Nah, kemudian min 1-nya kita tulis, kemudian yang lain juga kita tulis min 5y plus 11 sama dengan 0. Selanjutnya min 11 ditambah min 1 ditambah 11 berarti plus 10 ya. Nah, kemudian sehingga di sini kita dapatkan buah kurung x min 1 kurung kuadrat min 5y plus 10 sama dengan 0. Kemudian min 5y kita pindah ruas menjadi plus 5y, min 10 kita pindah ruas plus 10 saya pindah ruas menjadi min 10. Nah, selanjutnya saya faktorkan, 5-nya saya keluarkan. Berarti di sini saya tulis 5 dikalikan buka kurung y min 2 tutup kurung. Nah, kalau kita balikkan 5 dikalikan y jadi 5y, 5 dikalikan min 2 berarti min 10. Nah, jadi di sini bentuknya sudah sesuai dengan rumus parabola yang pertama ini, yaitu buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 5 buka kurung y min 2 tutup kurung y min 2 tutup kurung. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan pertama. Berarti di sini m-nya itu 1, n-nya itu 2, sedangkan k-nya itu 5. Nah, diperoleh puncak parabola tersebut adalah, puncak parabola kan rumusnya m, n kan. Berarti m-nya 1, n-nya itu 2. Berarti puncak parabolanya itu adalah 1,2. Satunya dari sini, 2-nya dari sini. Selanjutnya, mencari puncak parabola y kuadrat min 4y min 5x plus 9 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan rubah ke dalam bentuk yang ini. Ya. Buah kurung y min n tutup kurung kuadrat sama dengan k dikalikan buah kurung x min m tutup kurung. Jadi kita tulis terlebih dahulu persamaan parabolanya, y kuadrat min 4y min 5x plus 9 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini y kuadrat min 4y kita akan buat ke dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu buka kurung y min 2 tutup kurung kuadrat. Untuk membentuk buka kurung y min 2 tutup kurung kuadrat ini harus kita tambah dengan 4. Nah, karena di sini kita tambahkan dengan 4, biar nilainya sama dengan yang di atas, maka kita harus mengurangi dengan 4. Jadi plus 4 min 4 ini adalah satu pasang. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya y kuadrat min 4y plus 4 kita jadikan ke dalam bentuk kuadrat, itu menjadi buah kurung y min 2 tutup kurung kuadrat. Kemudian baru kita tulis min 4. Min 5x plus 9 sama dengan 0. Selanjutnya min 4 ditambah 9 berarti plus 5. Kemudian min 5x saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 5x. Plus 5 saya pindah ke ruas kanan menjadi min 5. Kemudian di sini 5-nya saya faktorkan, saya keluarkan sehingga menjadi 5 dikalikan buah kurung x min 1 tutup kurung. Kalau kita balikkan ini menjadi 5 dikalikan x, 5x, 5 kita kalikan dengan min 1 menjadi min 5. Jadi benar ya. Jadi di sini kita dapatkan buka kurung y min 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 5 dikalikan buka kurung x min 1 tutup kurung. Ini kita tulis sebagai persamaan 2. Nah, kita lihat di sini, berarti di sini nilai n-nya itu 2, nilai m-nya itu 1, sedangkan k-nya ini 5. Ya, sedangkan puncak parabola rumusnya adalah m, n. M-nya kan 1. Berarti di sini 1, n-nya 2. Berarti 1,2. Jadi 1 ini diperoleh dari ini m 1, sedangkan 2 ini diperoleh dari n, yaitu di sini n-nya 2. Jadi diperoleh puncak parabola tersebut adalah 1,2. Jadi kedua parabola tersebut mempunyai puncak yang sama, yaitu 1,2. Parabola pertama yaitu ini puncaknya 1,2, parabola kedua yang ini puncaknya itu 1,2. Berarti sama ya. Jadi terbukti bahwa kedua puncak parabola tersebut yaitu sama.
Selanjutnya adalah kita perhatikan persamaan pertama. Ya. Di sini kita akan mencari titik potong kedua parabola. Ya, caranya adalah kita lihat persamaan pertama dulu. Kita tulis yang ini, buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 5 dikalikan buka kurung y min 2 tutup kurung. Kemudian 5 ini kan posisi perkalian, 5 dikalikan buka kurung. Berarti posisi perkalian kita pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga di sini kita dapatkan buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat per 5 sama dengan y min 2. Kalau y min 2-nya saya tulis terlebih dahulu, berarti di sini y min 2 sama dengan buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat per 5. Ini saya sebut sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya adalah substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Kita tulis dulu persamaan 2-nya ini. Buka kurung y min 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 5 buka kurung x min 1 tutup kurung. Y min 2 ini, yang ini kita ganti dengan yang ini. Sehingga di sini kita dapatkan y min 2-nya kita ganti dengan buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat. Yang ini ya, dibagi 5 tutup kurung kuadrat sama dengan 5 dikalikan buka kurung x min 1 tutup kurung. Kemudian di sini ini ada kuadrat, artinya ini menguadratkan bagian atas juga menguadratkan bagian bawah. Sehingga di sini buka kurung x min 1 tutup kurung berdasarkan sifat eksponensial, pangkatnya ini bisa kita kalikan. 2 dikali 2, 4. Sedangkan yang 5 ini kita kuadratkan, 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Jadi di sini kita dapatkan buka kurung x min 1 tutup kurung pangkat 4 per 25 sama dengan 5 dikalikan buka kurung x min 1. Selanjutnya tadi kan kita peroleh buka kurung x min 1 tutup kurung pangkat 4 per 25 sama dengan 5 buka kurung x min 1 tutup kurung. Selanjutnya di sini 25 posisi pembagian saya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi perkalian. Sehingga di sini 25 dikalikan 5 buka kurung x min 1 tutup kurung. 25 dikalikan 5 ini hasilnya adalah 125. Kemudian saya misalkan x min 1 ini sama dengan p. Ya, jadi untuk memudahkan pemfaktoran, untuk mencari nilai x, saya misalkan terlebih dahulu yaitu x min 1 ini sama dengan p. Sehingga di sini kita peroleh x min 1 kita ganti dengan p kan, berarti di sini p pangkat 4, kemudian 125p. Kemudian 125p saya pindah ke ruas kiri, berarti plus menjadi min. Sehingga di sini kita dapatkan p pangkat 4 min 125p sama dengan 0. Kemudian p-nya ini saya faktorkan, saya keluarkan, berarti menjadi p dikalikan buka kurung p pangkat 3 min 125 tutup kurung sama dengan 0. Kemudian di sini berarti kita dapatkan p-nya sama dengan 0 atau p pangkat 3 min 125 itu sama dengan 0. Jadi di sini min 125 saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 125. Kemudian di sini pangkat 3 ini saya pindah ruas menjadi akar 3 ya, akar pangkat 3 dari 125. Akar pangkat 3 dari 125 nilainya adalah 5. Berarti kita peroleh p-nya sama dengan 0 atau p-nya sama dengan 5. Selanjutnya p sama dengan 0 kita substitusikan lagi ke dalam ini, x min 1 sama dengan p. Ya. Berarti p-nya kita ganti dengan 0 di sini. Kemudian min 1 saya pindah ke ruas kiri, min pindah ruas jadi plus. Ya, jadi 0 ditambah 1 hasilnya 1. Berarti di sini kita peroleh 1 sama dengan x, atau kita tulis x sama dengan 1. Kalau x-nya kita tulis terlebih dahulu. Kemudian untuk p sama dengan 5. Sama kita substitusikan ke x min 1 sama dengan p. Berarti di sini p-nya saya tulis terlebih dahulu ya. Berarti p sama dengan x min 1.
Ya, berarti di sini P-nya kita ganti dengan 5. Ya, berarti min 1 saya pindah ke ruas kiri menjadi plus 1. 5 ditambah 1, 6. Jadi kita peroleh 6 sama dengan X. Kalau X-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti X sama dengan 6. Nah, selanjutnya substitusikan X sama dengan 1 dan X sama dengan 6 ke persamaan awal, yaitu persamaan parabola pertama. Ya, nah, di sini kita ambil yang X sama dengan 1 dulu. X sama dengan 1 kita substitusikan, yaitu X kuadrat min 2X min 5Y plus 11 sama dengan 0. Jadi di sini X-nya kita ganti dengan 1. Jadi di sini 1 kuadrat min 2 dikalikan 1, ya, X-nya ini diganti dengan 1. Kemudian kita hitung 1 kuadrat ini 1, min 2 dikalikan 1 berarti min 2. Kemudian 1 dikurangi 2 ditambah 11 hasilnya adalah plus 10. Plus 10 ya, di sini hasilnya. Kemudian min 5Y saya pindah ke ruas kanan. Min 5 jadi plus, ya. Min 5Y berarti jadi plus 5Y. Kemudian 5Y artinya 5 perkalian dengan Y. Berarti perkalian pindah ruas akan menjadi pembagian. Jadi di sini 5-nya saya pindah ruas. Berarti di sini 5-nya menjadi pembagian sehingga kita peroleh 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Jadi 2 sama dengan Y, atau kalau Y-nya kita tulis terlebih dahulu berarti Y-nya sama dengan 2. Berarti titik potong yang pertama itu adalah 1,2. Satunya dari yang X ini, 2-nya dari yang Y. Berarti 1,2. Kemudian yang kedua kita cari untuk X sama dengan 6. Ya, kita cari titik potong di X sama dengan 6. Caranya juga sama, kita substitusikan pada persamaan parabola awal, yaitu persamaan pertama. Yang ini, X kuadrat min 2X min 5Y plus 11 sama dengan 0. Nah, jadi di sini X-nya kita ganti dengan 6. Ya, berarti di sini X kuadrat, berarti di sini 6 kuadrat. Di sini juga sama, X-nya kita ganti dengan 6, berarti min 2X, berarti min 2 kali 6. Kita hitung 6 kuadrat, ini 36, min 2 dikalikan 6, berarti min 12. Selanjutnya, selanjutnya 36 dikurangi 12 ditambah 11, hasilnya adalah plus 35. Min 5Y, saya pindah ke ruas kanan, menjadi plus 5Y. Min pindah ruas jadi plus. Kemudian 5 kali Y, 5 artinya posisinya perkalian. Saya pindah ruas menjadi posisi pembagian. Jadi di sini kita dapatkan 35 dibagi 5, hasilnya adalah 7. Jadi di sini kita dapat 7 sama dengan Y. Kalau Y-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti Y sama dengan 7. Ya, jadi di sini kita dapatkan titik potong yang kedua adalah 6,7. 6 ini dari yang X, 7-nya dari yang Y. Nah, jadi titik potong kedua parabola adalah 1,2 dan 6,7. 1,2 yang ini dan 6,7 yang ini. Jadi kalau kita cek secara gambar, 1,2 tadi kan merupakan puncak dari hiperbola, ya. Puncak dari parabola, ya. Jadi perpotongan pertama adalah perpotongan di puncaknya, di puncak parabola di sini, yaitu di 1,2. Sedangkan titik potong parabola yang kedua ada di 6,7 di sini, ya, titik potong yang kedua. Kalau yang ini adalah parabola yang pertama, ya, parabola yang pertama yaitu yang X kuadrat min 2X min 5Y plus 11 sama dengan 0, yang X nya kuadrat. Yang ini parabola pertama. Sedangkan yang parabola kedua, yang Y-nya kuadrat itu yang ini, yang berwarna merah. Nah, itu berpotongan di puncak parabola yaitu 1,2, dan titik potong yang kedua adalah di 6,7. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6, diketahui dua fokus elips terletak pada sumbu X. Sumbu mayor dan sumbu minor secara berturut-turut adalah 10 dan 8. Tentukan persamaan elips yang menyinggung sumbu Y.
Pertama kita tentukan terlebih dahulu persamaan elips yang dipakai, ya. Persamaan elips yang dua fokusnya terletak pada sumbu X, ya, fokusnya itu terletak pada sumbu X, artinya itu sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X atau sumbu X itu sendiri. Artinya rumus yang kita pakai adalah nilai A-nya ini berada pada di bawah variabel X. Ya, kenapa? Karena sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X. Maka nilai A-nya ini kita letakkan pada variabel X, di bawah variabel X. Sehingga ini rumus yang kita pakai, yaitu buka kurung X min M tutup kurung kuadrat per A kuadrat ditambah buka kurung Y min N tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dua fokus yang terletak pada sumbu X, artinya pusat elips, ya, pada bagian Y-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi di sini N-nya itu sama dengan 0. Kenapa N-nya sama dengan 0? Karena fokusnya itu terletak pada sumbu X. Kemudian adalah panjang sumbu mayornya adalah 10. Ya, rumus sumbu mayor itu adalah 2A. 2A sama dengan 10. Panjang sumbu mayor rumusnya adalah 2A. Berarti di sini 2A-nya sama dengan 10. 2 kali A berarti 2 posisi perkalian. Saya pindah ruas ke sisi kanan, ke ruas kanan berarti menjadi pembagian. Berarti di sini diperoleh 10 dibagi 2 itu 5. Jadi kita dapatkan A-nya sama dengan 5. Kemudian panjang sumbu minornya adalah 8. Panjang sumbu minor rumusnya adalah 2B. Berarti 2B-nya sama dengan 8. 2 dikali B berarti 2 posisi perkalian. Saya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Jadi di sini kita peroleh 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti kita peroleh B-nya sama dengan 4. Kemudian elips menyinggung sumbu Y, artinya elips menyinggung sumbu Y di titik 0,0. Kenapa 0,0? Karena tadi kan untuk posisi pusatnya itu ada di 0, N sama dengan 0. Nah, karena di sini elips menyinggung sumbu Y, maka nilai X-nya, pusat pada bagian X-nya itu juga 0. Ya. Nah, jadi karena menyinggung, ya, berarti titik singgungnya, maaf bukan pusatnya, ya, berarti titik singgungnya ini 0. Sedangkan 0 yang di sini, 0 untuk posisi Y ini dapat dari mana? Dari sini, N yang sama dengan 0. Ya. Nah, jadi sekali lagi elips menyinggung sumbu Y, artinya elips menyinggung sumbu Y di titik 0,0. 0 pertama ini, ya, 0 pada posisi X ini karena elips itu menyinggung di sumbu Y. Ya. Nah, kemudian 0 yang kedua ini diperoleh dari mana? Nah, 0 yang kedua diperoleh karena ini pusat elipsnya pada posisi Y itu sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 0. Sehingga di sini tinggal kita substitusikan, ya. Kan menyinggung di sumbu Y di titik 0,0. Berarti X-nya ini 0, Y-nya ini juga 0. Nah, sedangkan N-nya tadi 0, ya, kemudian A-nya 5. Berarti A kuadrat berarti 5 kuadrat. B-nya tadi 4. Ya, berarti B kuadrat berarti di sini 4 kuadrat. Nah, sekali lagi ya. N sama dengan 0, A sama dengan 5, B sama dengan 4. Kemudian X, Y sama dengan 0,0. Yang ini kita substitusikan ke persamaan elips yang tadi sudah kita tentukan tadi, yang ini. Buka kurung X min M tutup kurung kuadrat per A kuadrat ditambah buka kurung Y min N tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kita substitusikan. Nah, ini posisinya adalah X, Y. 0,0 itu adalah posisinya X, Y. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berdasarkan yang ini. Sedangkan A-nya ini 5. Berarti di sini 5 kuadrat. B-nya 4. Berarti di sini 4 kuadrat. Sedangkan M ini nanti yang kita cari. Sedangkan N tadi kita ketahui bahwa nilainya 0. Berarti N-nya kita ganti dengan 0.
Kita hitung. Berarti di sini 0 dikurangi M berarti min M. Berarti di sini buka kurung min M tutup kurung kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Kemudian 0 dikurangi 0, 0. Kemudian 4 dikuadratkan 16. Di sini 0 dibagi 16 ini 0 ya. Kemudian buka kurung min M dikuadratkan, min dikuadratkan jadi plus. M dikuadratkan jadi M kuadrat. Sehingga di sini M kuadrat per 25 ditambah 0 berarti M kuadrat per 25. Selanjutnya 25 posisi pembagian saya pindah ruas menjadi posisi perkalian. Berarti 25 dikalikan 1 hasilnya 25. Sehingga di sini M-nya sama dengan plus minus kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar. Jangan lupa ya, kalau kuadrat pindah luas plus minus akar. Plus minusnya jangan lupa ditulis. Sehingga di sini plus minus akar 25 hasilnya adalah plus minus 5. Jadi di sini kita peroleh nilai M-nya itu sama dengan plus minus 5. Nah, persamaan elips yang menyinggung sumbu Y. M-nya sama dengan min 5 ya. Berarti tinggal kita substitusikan. Di sini M-nya ini min 5. Sedangkan N-nya tadi di sini 0 ya. A-nya ini 5. Berarti A kuadrat 5 kuadrat. Kemudian B-nya ini 4. Berarti B kuadrat berarti 4 kuadrat. Tinggal kita hitung. Min ketemu min plus. Kemudian Y dikurangi 0 berarti Y. 5 kuadrat 25. 4 kuadrat 16. Jadi kita peroleh persamaan elips yang pertama adalah buka kurung X plus 5 tutup kurung kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Ini persamaan elips yang pertama yaitu untuk M sama dengan min 5. Yang kedua adalah untuk M sama dengan 5. Itu sama kita substitusikan ke persamaan awal. Itu buka kurung X min M tutup kurung kuadrat per A kuadrat ditambah buka kurung Y min N tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di mana M-nya ini 5, N-nya tadi 0, A-nya itu tadi 5 berarti 5 kuadrat, B-nya tadi 4 berarti 4 kuadrat. Kita hitung. Y dikurangi 0 berarti Y berarti sini Y kuadrat, 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat itu 16. Jadi di sini adalah persamaan elips yang kedua yaitu buka kurung X min 5 tutup kurung kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Jadi persamaan elips yang menyinggung sumbu Y yaitu buka kurung X plus 5 tutup kurung kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1 dan buka kurung X min 5 tutup kurung kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Jadi di sini persamaan elipsnya ada 2. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini persamaan elips yang pertama yang ini ya, yang plus 5 ini berarti pusatnya ada di min 5,0. Sedangkan ini persamaan elips yang kedua berarti pusatnya ada di 5,0. Nah, tadi saya jelaskan dari gambar ini ya. Tadi ada penjelasan di soal itu kan kedua fokus elips terletak pada sumbu X. Ini kan sumbu X. Ya, berarti di sini fokusnya ada di sini. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pusatnya itu ada di untuk posisi Y ada di 0. Ya, untuk pusatnya untuk posisi Y itu ada di 0 atau N-nya sama dengan 0. Itu maksudnya. Ya, fokusnya ya ada di sumbu X. Ya. Itu artinya pusatnya itu ada di sumbu X. Karena pusatnya ada di sumbu X, ya, maka titik pusat untuk posisi Y atau nilai N-nya itu sama dengan 0. Itu. Nah, sedangkan yang kedua pernyataannya tadi elips menyinggung sumbu Y. Elipsnya menyinggung sumbu Y. Artinya titik singgungnya itu ada di X sama dengan 0. Ini maksudnya.
Jadi di sini titik singgungnya ada di X sama dengan 0. Karena tadi pusatnya ada di untuk yang Y itu atau N-nya sama dengan 0, ya, pusatnya ada di garis X, maka ini mengakibatkan titik singgungnya itu ada di 0,0. 0 pertama karena menyinggung sumbu Y yaitu X sama dengan 0. 0 yang kedua karena pusatnya ada di sumbu X, itu artinya N-nya sama dengan 0 atau titik pusat pada bagian Y-nya itu sama dengan 0. Berarti di sini titik potongnya untuk bagian Y juga sama dengan 0. Jadi itu tadi maksud saya tentang titik potongnya yang ada di 0,0. Demikian pembahasan untuk soal nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7, hiperbola dengan persamaan XY sama dengan 1 merupakan salah satu bentuk hiperbola paling sederhana dan berbentuk siku-siku. Hiperbola XY sama dengan 1 dapat diperoleh dengan memutar parabola sejauh 45 derajat di sekitar titik A. Selidikilah sifat-sifat hiperbola XY sama dengan 1. Di sini persamaan hiperbolanya tadi kan XY sama dengan 1. Kemudian kalau X-nya saya pindah ruas ke ruas kanan, maka akan kita peroleh X kali Y kan, berarti perkalian pindah ruas jadi pembagian, berarti kita peroleh Y sama dengan 1 per X. Kalau kita gambarkan dengan bantuan GeoGebra, maka gambarnya seperti ini. Kita hanya bisa mengetahui puncaknya. Terus bagaimana cara kita mencari fokusnya? Kemudian mencari fokus, mencari garis direktris dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita patokannya pada persamaan ini, jadi kita cuma tahu asimptotnya, kemudian titik puncaknya. Melalui gambar ini kita cuma bisa tahu titik puncak dengan asimptotnya. Sedangkan untuk fokus kita tidak tahu. Bagaimana caranya untuk mencari fokusnya? Yaitu caranya adalah kita putar balik hiperbola ini. Tadi kan hiperbola ini diputar sejauh 45 derajat. Jadi kita putar balik lagi, berarti kita putar lagi menjadi min 45 derajat. Itu adalah cara yang termudah untuk mencari persamaan parabola ini dalam bentuk awalnya, yaitu bentuk sebelum di rotasi. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan mencari persamaan hiperbola XY sama dengan 1 sebelum mengalami rotasi 45 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Jadi kita kembalikan persamaan hiperbola ini ke dalam persamaan hiperbola awal, yaitu tujuannya adalah untuk mencari fokus dan bagian-bagian lainnya pada hiperbola ini, ya. Jadi di sini pusat rotasi itu adalah 0,0, berarti A-nya itu sama dengan 0, B-nya itu sama dengan 0. Kemudian tetanya di sini min 45. Kenapa kita pakai min 45? Karena kita akan mengembalikan ke posisi awal. Kalau ini kan dirotasi 45. Jadi untuk mengembalikan ke posisi awal, cara termudah itu adalah kita rotasi dengan min 45. Jadi kembali ke posisi awal. Min karena kita akan mencari persamaan hiperbola awal sebelum dirotasi 45 derajat. Kalau 45 derajat itu arahnya ke kiri, ya, berlawan arah jarum jam, maka kita putar balik ke min 45, berarti kita putar balik ke posisi awal atau searah jarum jam, ya, atau posisi ke kanan lagi. Jadi seperti itu. Jadi kenapa di sini saya pakai min 45. Rumus rotasi silakan dibuka lagi transformasi geometrinya untuk rotasi. Itu rumusnya ini, X absen min A, Y absen min B sama dengan buka kurung cos theta min sin theta cos theta
dikalikan buka kurung X min A Y min B, di mana AB ini itu adalah pusat dari rotasi, sedangkan theta ini adalah besar sudut rotasi. Tinggal kita substitusikan, A-nya 0, B-nya 0 ya, A-nya 0, B-nya 0. Sedangkan theta-nya kita ganti min 45 derajat. Jadi seperti itu. Untuk X absen Y absen ya, ini adalah titik XY setelah mengalami rotasi. Sedangkan untuk XY ini adalah titik XY sebelum mengalami rotasi. Jadi bedanya X absen dan Y absen di situ. Kita hitung X absen dikurangi A, X absen, Y absen dikurangi X absen dikurangi 0 itu X absen, Y absen dikurangi 0 itu Y absen. Kemudian di sini cos min 45 derajat. Ingat cos ini adalah fungsi genap. Jadi tanda negatif pada sudut ini bisa dihilangkan. Ya, pada fungsi genap sekali lagi tanda negatif di sudut itu bisa dihilangkan. Cos ini merupakan fungsi genap. Jadi kita bisa tulis sebagai cos 45. Ya, ini juga sama. Cos min 45 kita tulis sebagai cos 45. Sedangkan pada sin, saya bahas yang bawah dulu ya. Sedangkan pada sin min 45 yang ini, sin merupakan fungsi ganjil. Pada fungsi ganjil jika derajatnya ini, jika sudutnya ini negatif, maka tanda negatif ini bisa kita letakkan di depan sinnya. Sehingga di sini tanda negatif pada sudut kita pindahkan, berarti sudutnya sudah tidak ada tanda negatifnya. Sehingga di sini kita tuliskan min sin 45 derajat. Sekali lagi ya, pada fungsi ganjil, tanda negatif di sudut ini bisa kita letakkan di depan. Sehingga di sini tanda negatifnya pada sudut sudah hilang karena kita letakkan di depan. Sin ini merupakan fungsi ganjil. Ya, karena sin merupakan fungsi ganjil, berarti tanda negatifnya saya letakkan di depan. Sehingga pada sudutnya ini tanda negatifnya hilang. Sehingga di sini kita tuliskan min sin 45 derajat. Pada bagian ini juga sama. Ingat di sini ada tanda min. Kita tulis terlebih dahulu. Min yang ini adalah minnya rumus. Kita beri buka kurung biar tidak membingungkan. Baru min kedua ini min dari sudutnya. Karena sin merupakan fungsi ganjil, berarti minnya ini saya letakkan di depan. Sehingga kita tulis min sin yang di sudut ini hilang 45 derajat. Jadi seperti itu. Kita sederhanakan dulu, min ketemu min plus. Kemudian cos 45 derajat itu setengah akar 2, sin 45 derajat itu setengah akar 2. Minnya kita tulis dulu, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sedangkan cos 45 derajat itu setengah akar 2. Di sini kita peroleh dua matriks, yaitu perkalian, berbentuk perkalian. Matriks pertama, matriks kedua. Untuk mengalihkan dua matriks, caranya adalah baris pertama, baris pada matriks pertama kita kalikan dengan kolom pada pada matriks kedua. Sehingga di sini perhitungannya kita peroleh setengah akar 2 dikalikan X. Yang ini ditambah setengah akar 2 yang ini dikalikan dengan Y. Ini. Jadi baris pertama dikalikan dengan kolom pertama ini. Ya, ini untuk mengisi baris pertama. Untuk baris kedua, cara misinya adalah baris kedua dikalikan dengan kolom pertama yang ini. Berarti min setengah akar 2 kita kalikan dengan X yang ini ditambah setengah akar 2 dikalikan dengan Y yang ini. Tinggal kita sederhanakan, setengah akar 2 dikalikan X berarti setengah akar 2X, setengah akar 2 dikalikan Y berarti setengah akar 2Y, kemudian min setengah akar 2 dikalikan X berarti min setengah akar 2X, kemudian setengah akar 2Y, setengah akar 2 dikalikan Y berarti menjadi setengah akar 2Y. Dari sini kita dapatkan pada baris pertama, berarti X absen sama dengan setengah akar 2X ditambah setengah akar 2Y. Kemudian pada baris kedua, Y absen sama dengan setengah akar 2X ditambah setengah akar 2Y.
Nah, yang pertama ini saya tulis sebagai persamaan pertama, yang kedua saya tulis sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 1, kemudian kita tulis persamaan 2. Kemudian kita kurangi. Nah, sehingga di sini X absen dikurangi Y absen, berarti X absen dikurangi Y absen. Nah, di sini setengah akar 2X dikurangi setengah akar 2X. Min ketemu min plus. Ya, berarti di sini nilainya setengah akar 2X ditambah setengah akar 2X. Setengah tambah setengah 1. Berarti 1 akar 2X. Satunya tidak usah ditulis, berarti kita tulis sebagai akar 2X. Ya, sekali lagi di sini kan setengah akar 2X dikurangi min, ya, dikurangi min. Berarti min ketemu min nilainya sama dengan plus. Berarti ini sama juga dengan kita hitung sebagai setengah akar 2X ditambah setengah akar 2X. Setengah tambah setengah itu 1. Berarti 1 akar 2X. 1 tidak perlu kita tulis, berarti kita tulis akar 2X. Sedangkan di sini setengah akar 2Y dikurangi setengah akar 2Y, berarti nilainya 0. Ya, jadi di sini kita peroleh X absen min Y absen sama dengan akar 2X. Akar 2 dikali X, berarti akar 2 posisi perkalian. Saya pindah ruas ke sisi kiri menjadi posisi pembagian. Sehingga di sini kita peroleh X absen min Y absen sama dengan per akar 2 sama dengan X. X-nya kalau kita tulis terlebih dahulu berarti X sama dengan X absen min Y absen per akar 2. Ini kita peroleh nilai X-nya. Selanjutnya eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan satunya ini X absen min setengah akar 2X plus setengah akar 2Y. Kemudian persamaan 2-nya Y absen sama dengan min setengah akar 2X plus setengah akar 2Y. Nah, tapi di sini kita tambahkan. Kalau yang pertama kita kurangi, yang kedua kita tambahkan. Sehingga di sini kita dapatkan X absen ditambah Y absen, berarti X absen plus Y absen. Kemudian di sini setengah akar 2X ditambah min setengah akar 2X, berarti 0. Kemudian setengah akar 2Y ditambah setengah akar 2Y, setengah tambah setengah 1, berarti 1 akar 2Y. Satunya tidak perlu kita tulis sehingga kita peroleh akar 2Y. Kemudian akar 2Y posisi perkalian, saya pindah ruas jadi pembagian. Sehingga di sini kita peroleh X absen plus Y absen per akar 2 sama dengan Y. Kalau Y-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti Y sama dengan X absen plus Y absen per akar 2. Selanjutnya di sini kita substitusikan X sama dengan X absen min Y absen per akar 2 dan Y sama dengan X absen plus Y absen per akar 2 ke dalam persamaan hiperbola X kali Y sama dengan 1. Jadi di sini kita tulis dulu XY sama dengan 1. X-nya kita ganti yang ini, ya, X absen min Y absen per akar 2. Kemudian Y-nya kita ganti yang ini, X absen plus Y absen per akar 2. Ya, kemudian kita hitung akar 2 kali akar 2 berarti 2, ya. Kemudian X absen min Y absen dikalikan X absen plus Y absen berarti menjadi X absen kuadrat min Y absen kuadrat. Ya, caranya sama, ya. X kali X absen kali X absen kuadrat. X absen dikalikan Y absen berarti plus X Y absen, kemudian min Y absen dikalikan X absen menjadi min X absen Y absen. Tadi kan plus, sekarang min, berarti 0, ya. Nah, kemudian min ketemu plus, berarti min, ya. Berarti min Y absen kalikan Y absen, berarti Y absen kuadrat. Berarti benar ini, ya. Berarti hasilnya adalah X absen kuadrat min Y absen kuadrat per 2 sama dengan 1. Kemudian X absen kuadrat saya bagi dengan 2, berarti X absen per 2. Kemudian di sini Y absen kuadrat saya bagi dengan 2, berarti menjadi Y absen kuadrat per 2 sama dengan 1. Nah, jadi persamaan hiperbola XY sama dengan 1 sebelum dirotasi 45 derajat dengan pusat 0,0 adalah X
kuadrat per 2 dikurangi Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Ya, diperoleh dari yang ini ya. Di sini saya absennya saya langsung hilangkan ya di sini ya. Artinya kalau absen ini artinya adalah ini hasil bayangannya ya. Sebenarnya di sini harus diberi absen dulu, tanda X absen dan Y absen dulu. Tapi di sini saya langsung hilangkan. Kalau dihilangkan itu artinya ini sudah merupakan sebelum rotasi. Sudah ada penjelasannya di sini persamaan hiperbola X, Y sebelum dirotasi, ini hasilnya. Ya, jadi di sini tanda X absen dan X biasa ini pada perhitungan membedakan mana yang awal, mana yang setelah dirotasi. Jadi seperti itu. Tetapi ketika kita sudah memberikan penjelasan bahwa maka tanda absennya ini kita hilangkan. Di sini kurang ya. Sebenarnya di sini saya salah tulis. Di sini yang benar adalah X absen, di sini Y absen. Jadi masih ada tanda Y absennya karena di sini masih dalam proses perhitungan. Berarti di sini sekali lagi yang benar adalah X absen kuadrat per 2 dikurangi Y absen kuadrat per 2 sama dengan 1. Ketika kita sudah memberikan penjelasan seperti ini, jadi persamaan hiperbola X, Y sama dengan 1 sebelum dirotasi 45 derajat dengan pusat 0,0 adalah X kuadrat per 2 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Baru di sini kalau sudah diberi penjelasan seperti ini, baru tanda absennya itu dihilangkan. Jadi seperti itu. Jadi di sini diperoleh persamaan hiperbola awalnya yaitu adalah X kuadrat per 2 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari puncak dan fokus hiperbola sebelum dirotasi. Yaitu kita ambil dari sini, dari persamaan ini. Sebelum dirotasi berarti kita ambil yang ini. Kita tulis persamaannya X kuadrat per 2 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Dari sini kita peroleh A kuadratnya ini sama dengan 2, yang di sini ya. A kuadratnya itu sama dengan 2, berarti kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar. Ya, jadi plus minus akar 2. Karena di sini A-nya selalu bernilai positif, maka langsung saya ambil yang positif. Berarti A-nya sama dengan akar 2. Kemudian B kuadratnya ini sama dengan 2, yang di sini. B kuadratnya sama dengan 2. Kemudian kuadrat saya pindah ruas jadi plus minus akar 2. Jadi karena nilai B ini selalu bernilai positif, maka saya ambil yang positif. Berarti B-nya sama dengan akar 2. Selanjutnya kita mencari nilai C. C-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A kuadratnya tadi kan 2, berarti di sini 2. B kuadratnya tadi kan 2, berarti di sini 2. 2 tambah 2, 4. Berarti akar dari 4 sama dengan 2. Jadi di sini pusat hiperbola sebelum dirotasi adalah 0,0. Ini ya. Kan di sini kan buka kurung X min M tutup kurung buka kurung Y min N tutup kurung. Tidak ada angkanya kan, berarti artinya adalah M-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 0. Jadi di sini pusatnya adalah M, N itu sama dengan 0,0. Kemudian puncak hiperbola sebelum dirotasi, yaitu puncak hiperbola sebelum dirotasi itu adalah karena pusatnya 0,0, berarti di sini rumusnya adalah A, 0 ya, kemudian min A, 0. A-nya tadi kan akar 2, berarti di sini akar 2,0, kemudian min akar 2,0. Jadi seperti itu. Kemudian fokus hiperbola sebelum dirotasi. Fokus hiperbola yang melalui dengan pusat 0,0 berarti rumusnya adalah C, 0 dan min C, 0. Tadi kan C-nya itu 2, berarti 2,0 dan min 2,0. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa sumbu utama hiperbola itu sejajar dengan sumbu X ya. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Sumbu utamanya atau sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X. Atau jadi seperti ini. Sekali lagi ya, di sini kita cek dari gambar
Ini menggunakan GeoGebra, ya, adalah gambar dari persamaan hiperbola x kuadrat per 2 min y kuadrat per 2 sama dengan 1. Ini gambarnya seperti ini. Nah, kita cek pusatnya sebelum mulai rotasi itu 0,0. Benar ya? Kemudian puncaknya, yaitu rumusnya kalau puncak itu puncak hiperbola yang melalui dengan pusat 0,0, rumusnya adalah A, 0, kemudian yang kedua adalah min A, 0. A-nya tadi kan akar 2, berarti akar 2,0 dan min akar 2,0. Ini. Jadi yang ini adalah akar 2,0, yang di sini adalah min akar 2,0. Jadi benar ya. Kemudian fokus hiperbola sebelum dirotasi. Pusat hiperbolanya kan 0,0. Berarti rumus fokus hiperbola dengan pusat 0,0 rumusnya adalah C, 0 dan min C, 0. C-nya tadi kan 2, berarti 2,0. Kemudian di sini adalah min 2,0. 2,0 di sini, kemudian min 2,0 itu di sini. Nah, jadi ini adalah gambar dan penjelasan dari persamaan hiperbola sebelum dirotasi, yaitu persamaan x kuadrat per 2 min y kuadrat per 2 sama dengan 1. Selanjutnya, ketika x kuadrat per 2 min y kuadrat per 2 sama dengan 1 dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 45 derajat, maka koordinat titik fokus dan titik puncaknya juga akan berubah sehingga di sini ya, ini adalah persamaan hiperbola awal, yaitu x kuadrat per 2 min y kuadrat per 2 sama dengan 1, yang ini. Kemudian ketika dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 45 derajat akan menghasilkan yang ini, hiperbola yang ini, yaitu XY sama dengan 1, yang tadi itu persamaan yang awal tadi yang ada di soal, XY sama dengan 1. Nah, jadi di sini ketika hiperbola yang awal tadi, yang ini x kuadrat per 2 min y kuadrat per 2 sama dengan 1 kita rotasi, maka di sini bisa kita lihat puncaknya ini berubah, fokusnya, koordinatnya juga berubah ya. Titik koordinat dari titik puncak dan titik koordinat dari titik fokus juga berubah. Jadi inilah yang kita cari ya, berapa koordinat titik puncak dan berapa koordinat titik fokus setelah mengalami rotasi. Inilah yang nantinya akan kita cari. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Perhatikan ya ini. P dan F1 absen. P dan F1 absen di sini dirotasi 45 derajat. Ya, sehingga kalau dirotasi 45 derajat, maka kita bisa membentuk segitiga siku-siku. Ya, seperti ini. P, F absen. Nah, karena dirotasi 45 derajat, maka akan terbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Di sini 45 derajat, di sini 45 derajat, di sini 90. Jadi sama kaki, sudutnya sama-sama 45 di sini. Kenapa? Karena besar sudut siku-siku adalah 180 derajat. Jadi haruslah kalau dirotasi 45 derajat haruslah membentuk segitiga siku-siku. Jadi seperti itu. Nah, di sini panjang P dari F1 itu akan sama dengan panjang P dari F1. Ya, jadi karena panjang dari fokusnya ini dari titik pusat ke F1 ini nilainya adalah C. Ya, jadi C. Berarti dari panjang dari P ke F1 absen itu juga nilainya C. Nah, sedangkan untuk mencari koordinat titik X dan titik Y pada F1 absen, ya, kita bentuk segitiga seperti ini. Dan kita misalkan panjangnya itu X, di sini X. Nanti ini adalah nilai untuk koordinat titik X, ini nilai untuk koordinat titik Y. Jadi kita misalkan panjangnya ini adalah X. Nah, sehingga berdasarkan rumus Pythagoras di sini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sisi siku-siku itu sama dengan kuadrat dari sisi miring. Sisi miring siku-siku kuadrat kalau dijumlahkan sama dengan sisi miringnya. Sisi miringnya di sini C. Berarti X kuadrat plus X kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya tadi 2, berarti 2 kuadrat. X kuadrat tambah X kuadrat, berarti di sini 2X kuadrat. 2 kuadrat, ini 4.
kemudian 2 dikalikan X kuadrat, posisi 2 perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Sehingga di sini 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian pangkat atau kuadrat saya pindah ruas menjadi plus minus akar. Plus minus akar 2, karena X nilainya selalu positif, ini kan panjang, berarti nilainya selalu positif, maka di sini kita ambil yang positif, berarti X-nya sama dengan akar 2. Berarti fokusnya kita, ini pengandaiannya yang segitiga sebelah sini ya, yang fokus sebelah sini ya, maka di sini fokusnya untuk yang X itu akar 2, yang Y juga akar 2. Titik fokus setelah dirotasi adalah, berarti di sini koordinatnya kan akar 2 kan, di sini juga akar 2. Ini fokus yang pertama, sedangkan fokus yang kedua caranya juga sama, ini kan identik ya. Maka di sini segitiganya juga sama, tapi di sini kan ada di posisi X negatif dan Y negatif, berarti di sini kita tambahkan tanda negatif, berarti di sini adalah negatif akar 2, di sini min akar 2. Negatif akar 2. Jadi ini adalah fokus dari elips setelah dirotasi, atau fokus dari persamaan hiperbola. Fokus dari hiperbola setelah dirotasi, yaitu pada persamaan XY sama dengan 1, itu fokusnya adalah yang pertama akar 2, akar 2, yang kedua adalah min akar 2, min akar 2. Kemudian untuk mencari titik puncak setelah dirotasi, itu yang ini. Kalau kita memakai GeoGebra langsung diketahui ya. Di sini titik puncaknya adalah 1,1 dan min 1, min 1. Tapi kalau kita mau mencari secara perhitungan ya, seperti mencari seperti yang titik fokus ini, caranya sama. Yaitu di sini ya. Di sini P, di sini A absen. Di rotasi 45 berarti akan kita bisa membentuk segitiga siku-siku, karena di sini 45, pasti di sini 45, ini siku-siku 90 derajat, karena besar sudut segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi di sini 45, di sini 45, berarti segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kita misalkan di sini X, di X. Sedangkan panjang dari P ke A1 absen itu akan sama dengan panjang dari P ke A1, yaitu panjangnya adalah A. Nilai A adalah akar 2. Jadi di sini kalau kita pakai rumus yang ini, silakan kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Tapi di sini kalau kita acuannya ke sini, saya kerjakan tidak saya tulis, langsung saya kerjakan secara langsung saja. Berarti di sini X kuadrat plus X kuadrat sama dengan A kuadrat. Ya, di sini A kuadrat berarti buka kurung akar 2 atau kurung kuadrat. Akar dikuadratkan berarti di sini nilainya 2. Ya, nilainya di sini 2. Kemudian X kuadrat tambah X kuadrat berarti 2X kuadrat. Berarti di sini kita dapatkan 2X kuadrat sama dengan 2. Untuk yang ini ya. Kemudian 2 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti di sini 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Berarti X kuadrat sama dengan 1. Pangkat kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar 1. Karena nilai X di sini panjang segitiga ini selalu positif, berarti X-nya sama dengan akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Jadi benar ya. Jadi di sini untuk yang X nilainya 1, untuk yang Y nilainya 1. Ini yang X, ini yang Y. Sedangkan pada koordinat yang negatif, X negatif, Y negatif, berarti tinggal kita beri tanda min, berarti min 1 dan min 1, berarti min 1, min 1. Jadi ini adalah titik fokus dan titik puncak hiperbola setelah dirotasi. Dengan demikian kita telah memperoleh titik puncak dan titik fokus dari hiperbola XY sama dengan 1 dengan cara merotasi hiperbola X kuadrat per 2 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1 dengan pusat 0,0 sejauh 45 derajat. Jadi di sini pusat hiperbola ini ya, pusat hiperbola yang baru ya, itu adalah 0,0, kemudian puncak hiperbolanya adalah A1-nya yaitu 1,1 dan A2-nya adalah min 1, min 1. Kemudian fokus hiperbolanya F1-nya itu adalah akar 2, akar 2. Kemudian F2-nya adalah min akar 2, min akar 2. Kemudian sumbu utama
hiperbolanya yaitu adalah Y sama dengan X, ya, sumbu utama atau sumbu mayor, sedangkan sumbu sekawan atau sumbu minornya itu adalah Y sama dengan min X. Nah, kemudian persamaan garis direktris. Nah, di sini ya, ini adalah persamaan garis direktris jika hiperbola dirotasi 45 derajat. Rumusnya ini. Sekali lagi ya, rumus garis direktris hiperbola itu akan berbeda jika dirotasi sejauh 45 derajat. Rumusnya ini yang baru, yaitu X plus Y sama dengan plus minus A kuadrat per C akar 2. Ya, ini rumusnya. A kuadratnya tadi kan 2, C-nya juga 2. Berarti 2 dibagi 2 1 kan? Nah, jadi di sini diperoleh plus minus akar 2. Satunya tidak usah ditulis. Jadi persamaan garis direktrisnya adalah X plus Y sama dengan plus minus akar 2. Bukan 2. Sekali lagi, kalau 2 salah. Nah, sekali lagi, ini adalah persamaan atau rumus garis direktris jika hiperbola tersebut dirotasi sejauh 45 derajat. Rumusnya ini. X plus Y sama dengan plus minus A kuadrat per C akar 2. A kuadratnya kan tadi 2, C-nya tadi 2. Berarti 2 dibagi 2, 1. Berarti di sini kita peroleh plus minus 1 akar 2. Satunya tidak usah ditulis ya. Jadi kita peroleh plus minus akar 2. Jadi di sini kita dapatkan X plus Y sama dengan plus minus akar 2. Ini yang benar. Kalau plus minus 2 salah. Ya, jadi seperti itu. Persamaan asimptotnya yaitu Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Kalau kita gambar akan seperti ini. Pertama, pusatnya 0,0 di sini. Puncak hiperbolanya A1-nya 1,1 yang ini. Yang A2-nya min 1, yang ini. Ya, kemudian fokus pertama akar 2, akar 2 yang ini. Ya. Kemudian fokus yang kedua min akar 2, yang ini. Kemudian sumbu utama hiperbola yaitu Y sama dengan X, yang ini sumbu utamanya. Yaitu di mana letak puncak dan fokus itu adalah sumbu utama. Kemudian sumbu sekawannya itu adalah Y sama dengan min X di sini. Ya. Nah, di sumbu sekawan ini ada B1 dan B2 di mana P panjang dari P ke B1 ini adalah B, panjang P ke B2 ini adalah B. Nah, sehingga panjang sumbu sekawannya adalah 2B. Jadi seperti itu. Kemudian persamaan garis direktrisnya itu adalah X plus Y sama dengan plus minus akar 2. Artinya ada 2. Yang plus, ya, sekali lagi. Yang plus akar 2, ini yang ini. Ya. Sedangkan yang min akar 2, yang ini. Ya. Nah, kalau jawaban kalian X plus Y sama dengan 2, ya, maka ini akan terletak di A1. Ya, jadi garis ini letaknya melalui A1. Itu salah. Sementara garis direktris ini harus berada di tidak ada pada A1. Jadi ada di depannya A1. Jadi seperti itu. Sekali lagi, kalau kalian menuliskan X plus Y sama dengan 2, silakan dicek melalui GeoGebra. Kalau X plus Y itu sama dengan 2, maka garisnya itu akan melalui 1,1. Berarti ada di sini garisnya nanti. Nanti garisnya seperti ini. Ya. Sementara persamaan direktris itu selalu ada di depan puncak. Berarti di sini. Ya, jadi benar akar 2. Nah, begitu juga di sini kalau kalian pakai yang X plus Y sama dengan min 2, berarti nanti akan ada di sini. Garis direktrisnya akan ada di titik melalui titik A2 ini. Jadi seperti ini nantinya. Nah, tepat melalui titik A2. Nah, padahal garis direktris ini selalu ada di depan titik A2. Nah, jadi yang benar itu adalah X plus Y min 2. Untuk yang di sini X plus Y min 2. Nah, jadi persamaan garis direktrisnya benar ya. X plus Y sama dengan plus minus akar 2. Yang plus ada di sebelah sini, berarti X plus Y sama dengan akar 2 ada di sebelah sini. Sedangkan yang X plus Y sama dengan min akar 2 ada di sini, yang min.
Persamaan asimptotnya adalah Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 yang ini, ya, asimptot. Ini asimptot pertama. Kemudian X sama dengan 0, ini yang ini. Ya. Jadi ini adalah penjelasan berserta dengan gambar dari persamaan hiperbola X, Y sama dengan 1. Demikian pembahasan untuk soal nomor 7. Demikian pembahasan uji kompetensi bab 1 nomor 4 sampai dengan 7 halaman 64. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.